Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, saya Mabel Saputra dengan NPM 2321030037. Di sini saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari semester 5 kelas D. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan fikih ekologi, terkait dengan materi deforestasi. Berikut adalah penjelasannya. Materi pertama, apa itu deforestasi? Deforestasi adalah proses hilangnya tutupan hutan secara permanen yang terjadi ketika pohon, vegetasi, dan ekosistem hutan ditebang, dibakar, atau diubah fungsinya menjadi bentuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, permukiman, atau kegiatan industri. Deforestasi bukan hanya sekedar penebangan pohon, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian perubahan yang menyebabkan hutan tidak dapat pulih secara alami dalam jangka panjang. Fenomena ini berdampak besar pada keseimbangan lingkungan karena hutan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon, pengatur iklim, rumah bagi keanekaragaman hayati, serta sumber kehidupan bagi masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan hidup pada ekosistem hutan. Selanjutnya, yaitu apa saja penyebab deforestasi. Dalam konteks global maupun Indonesia, deforestasi sering dipicu oleh ekspansi perkebunan skala besar seperti pertama, perluasan perkebunan sawit. Pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit banyak dilakukan dengan metode land clearing, menggunakan api atau pembakaran lahan. Yang kedua, yaitu penebangan kayu atau logging. Ini dibagi menjadi dua, yakni illegal logging, yaitu pencurian kayu secara tidak resmi, dan legal logging, yakni walau berizin, tetap menimbulkan kehilangan tutupan hutan jika tidak dikelola berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu kegiatan tambang. Pembukaan hutan untuk tambang batu bara, emas, nikel, dan mineral lainnya, kegiatan tambang dapat menyebabkan penghilangan sumber daya alam seperti penghilangan hutan, tanah, dan air. 4. Kebakaran hutan dan lahan. Banyak terjadi karena pembukaan lahan dengan membakar dan lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Ketika hutan hilang, tanah menjadi mudah tererosi, keanekaragaman hayati menurun drastis, dan emisi gas rumah kaca meningkat, sehingga memperburuk krisis iklim. Dengan kata lain, deforestasi bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup manusia dalam jangka panjang. Berikutnya yaitu data terbaru. Kementerian Kehutanan merilis hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektar atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% atau 87,8 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Sementara itu, angka deforestasi neto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektar dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektar. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektar atau 92,8%, di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan. Materi selanjutnya yaitu dampak deforestasi. Adapun dampak deforestasi yang pertama yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah habitat jutaan spesies. Ketika hutan hilang, satwa kehilangan tempat tinggal, makanan, dan tempat berkembang biak. Banyak hewan seperti orang utan, harimau Sumatera, dan badak Jawa semakin terancam punah. Yang kedua yaitu banjir dan longsor.
Akar pohon berfungsi menahan tanah dan menyerap air. Ketika kawasan gundul, tanah lebih mudah tergerus sehingga meningkatkan potensi banjir, erosi, dan longsor, terutama di daerah perbukitan. Yang ketiga yaitu menurunnya kualitas tanah. Tanah menjadi tandus dan kehilangan unsur hara. Lahan bekas hutan sulit dimanfaatkan untuk pertanian tanpa rehabilitasi yang mahal. Yang keempat yaitu kehilangan sumber air bersih. Hutan menyimpan dan menahan air tanah, dan tanpa pohon, mata air mengering, debit sungai menurun, dan wilayah sekitar mengalami krisis air. Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong bantu doain, Tuhan. Kang, nahan kereta kita. Materi yang terakhir yaitu solusi. Menanam pohon menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi deforestasi, karena pohon mampu memulihkan ekosistem yang rusak. Dengan menanam kembali lahan yang gundul, hutan bisa kembali berfungsi menyerap karbon, menjaga tanah agar tidak longsor, serta menyediakan habitat bagi berbagai hewan. Upaya ini juga dapat dilakukan di perkotaan untuk mengurangi polusi dan menurunkan suhu lingkungan. Agar efektif, pohon yang ditanam sebaiknya jenis lokal dan harus dirawat dengan baik hingga tumbuh besar. Gerakan menanam pohon akan memberikan hasil maksimal jika dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, maupun komunitas. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.